Hai guys, balik lagi sama Enkun di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Immortals. Film Immortals merupakan film yang berasal dari Amerika yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bergenre aksi, drama, dan fantasi. Disutradarai oleh Tarsem Singh. Beberapa pemeran dari film ini ada Henry Cavill sebagai Theseus, Freida Pinto sebagai Phaedra, dan Mickey Rourke sebagai Raja Hyperion. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film ini dan gak pengen kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Film Immortals menceritakan penduduk Kolpos, Yunani yang berusaha melawan kejahatan dan kekejaman Raja Hyperion. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Dahulu kala, sebuah pertempuran besar antara para dewa melawan para titan bertujuan untuk menegakkan kedamaian. Para titan itu kalah lalu dikurung di gunung Tartarus. Kemudian ada Raja Hyperion yang bersenjatakan busur Epirus buatan Dewa Ares. Raja Hyperion menembakkan anak panahnya untuk membebaskan para titan itu. Sontak saja seorang gadis peramal yang bernama Phaedra langsung terbangun dari tidurnya. Ternyata ia baru saja diperlihatkan ramalan buruk yang akan terjadi. Phaedra merupakan wanita peramal yang memiliki kemampuan yang dapat memprediksikan masa yang akan datang. Lalu ia pun mengajak para teman-temannya yang ada di biara Cybele untuk melakukan ritual doa supaya memperoleh keselamatan. Tidak lama kemudian Raja Hyperion datang ke biara itu dan ingin menculik Phaedra. Karena Phaedra mengetahui letak busur Epirus itu berada agar dapat digunakan untuk membebaskan para titan. Raja Hyperion bermaksud ingin menguasai umat manusia dengan bantuan para titan. Seorang pendeta tua di biara itu sempat mencoba untuk menghentikannya dan menyembunyikan keberadaan Phaedra. Karena geram, Raja Phaedra malah membakarnya hidup-hidup. Scene berpindah ke suatu daerah Kolpos, Yunani. Ada seorang pemuda gagah yang bernama Theseus. Saat ia sedang bekerja membelah kayu, seorang kakek tua mengajaknya ngobrol. Kakek tua itu memberikan nasihat-nasihat bijak kepadanya. Namun tiba-tiba ada peringatan dari suara gong akan adanya bahaya. Prajurit Kolpos itu memperingatkan para warga untuk segera melakukan evakuasi karena Hyperion beserta pasukannya telah hampir tiba di sana. Saat Theseus menuntun ibunya mulai mengungsi, ia sempat diganggu oleh para prajurit Kolpos. Karena geram, Theseus langsung melawan mereka. Theseus begitu hebat dalam bertarung sampai membuat kagum ketua prajurit Kolpos tersebut. Kemudian ia menyarankan Theseus untuk bergabung bersama aliansi prajurit Kolpos. Namun dia masih belum tertarik. Di malam harinya di tempat sepi, kakek tua itu berubah ke wujud aslinya. Ternyata ia adalah Dewa Zeus. Tak lama kemudian Dewi Athena sebagai anaknya datang untuk menjenguknya karena sudah lama ia tidak bertemu dengan ayahnya itu. Dewi Athena bertanya kepada Dewa Zeus, mengapa ia begitu memperhatikan dan membimbing Theseus. Dewa Zeus memberitahu kalau Theseus merupakan orang yang memiliki jiwa pemberani dan tidak takut mati untuk melawan kejahatan. Di malam harinya ada seorang pengkhianat dari Kolpos. Orang itu bernama Lysander. Dia merupakan orang yang tadi pagi membuat onar dengan menghina Theseus. Ia menyerahkan dirinya untuk bergabung menjadi prajurit Hyperion. Kemudian di sana ada seorang pendeta yang berhasil ditangkap. Raja Hyperion menangkapnya untuk meminta informasi di mana keberadaan Phaedra, agar nantinya mau menunjukkan lokasi busur Epirus berada. Pendeta itu memiliki iman yang kuat. Ia tidak ingin membocorkan informasi keberadaan Phaedra dan secara mengejutkan ia memotong lidahnya sendiri dengan pisau. Keesokan harinya Theseus mencari kakek tua yang selalu menemaninya bekerja itu. Namun tiba-tiba para prajurit Hyperion telah sampai pada daerah Kolpos. Para prajurit itu mulai membunuh warga. Saat ibu Theseus akan dibantai, dia memberanikan diri maju bertempur ke medan perang dengan membawa tombak. Theseus membunuh para prajurit Hyperion satu persatu. Namun sayangnya karena jumlah mereka sangat banyak, akhirnya Theseus terpojok dan dia malah ditahan. Lalu di depan matanya sendiri, Hyperion malah menebas leher ibunya itu. Theseus langsung berteriak histeris. Kemudian ia diringkus dan dijadikan pekerja kasar di salah satu tambang milik Hyperion. Kekejaman yang terjadi di sana disaksikan oleh para dewa di atas langit. Para dewa itu kasihan melihat warga Kolpos yang disiksa akibat kejahatan Hyperion.
Lalu Dewa Zeus sebagai ketua dari para dewa menegaskan bahwa tidak boleh ada dewa yang membantu manusia kecuali para Titan telah bebas. Para dewa yang mendengar hal itu kurang setuju dengan larangan Dewa Zeus. Theseus bersama teman pekerja tambang yang lain sedang beristirahat setelah seharian bekerja. Dia begitu kelelahan dan hanya bisa duduk lemas bersandar di tembok. Saat itu kebetulan Phaedra beserta teman-temannya telah berhasil ditangkap oleh para pasukan Hyperion, lalu dipaksa masuk ke ruang tahanan. Saat Phaedra berjalan masuk ke ruang itu, secara tak sengaja kakinya menyenggol kaki Theseus. Ia langsung mendapat penglihatan bahwa jika Theseus sampai bergabung dengan Hyperion, hal itu akan sangat berbahaya karena Theseus memiliki kekuatan tempur yang hampir setara dengan Hyperion. Kemudian Phaedra membisikkan kepada salah satu teman pekerja Theseus yang bernama Stavros untuk bersama-sama memberontak dan melarikan diri malam menanti. Malam hari telah tiba. Ketika para pasukan Hyperion sedikit lengah, Phaedra dan kawan-kawannya mulai memberontak dan menghajar para pasukan Hyperion yang mengawasi. Kemudian diikuti oleh Theseus dan teman-temannya. Akhirnya Phaedra, Theseus beserta teman-temannya berhasil kabur dari sana serta membebaskan pendeta yang lidahnya terpotong itu. Namun sayangnya teman-teman Phaedra itu berhasil ditangkap dan dibawa ke pusat markas Hyperion. Kemudian Hyperion memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengejar Theseus dan lainnya. Para pasukan itu mulai mengejar Theseus dan kawan-kawannya dengan menaiki perahu. Theseus dan lainnya pun langsung bertarung melawan para prajurit Hyperion itu. Di langit ketika Dewa Zeus sedang tidak ada, Dewi Athena menyarankan Dewa Poseidon untuk turun membantu Theseus. Kemudian Dewa Poseidon pun mulai bertindak membantunya. Dengan kecepatan penuh, Dewa Poseidon terbang ke bawah dan melesat kencang sampai menghantam lautan. Seketika lautan itu terguncang hebat, kemudian membentuk gelombang air yang besar dan menghancurkan para pasukan Hyperion. Hyperion yang mengetahui anak buahnya kalah itu, kemudian mengutus salah satu prajurit kuatnya, yakni si Banteng Buas untuk mengejar mereka. Keesokan harinya, Theseus ingin memakamkan ibunya dengan layak, karena ia belum sempat melakukannya. Theseus memakamkan ibunya itu di ruang sebelah biara. Saat Theseus selesai memakamkannya, ia menemukan sebuah busur panah yang tertancap pada sebuah batu. Kemudian Theseus berusaha mengambil dan memukulnya dengan palu. Setelah ia dapat mengambil busur tersebut, Theseus mencoba untuk menarik benang busur panah itu. Tidak disangka, saat menarik benang, busur panah tersebut langsung muncul anak panah bercahaya putih. Theseus cukup kagum dan terheran dengan busur panah itu. Ternyata busur tersebut adalah busur Epirus. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah lain ada yang melemparkan pisau terbang yang menyerang Theseus. Si Theseus pun langsung berlari untuk bersembunyi. Lalu secara tak terduga, dari arah belakangnya muncul manusia banteng yang bersenjatakan gada besar. Si manusia banteng itu mulai menyerang Theseus. Lalu Theseus pun bertarung melawannya. Manusia banteng itu bertubuh kekar dan memiliki gerakan yang sangat hebat. Beberapa kali Theseus terbanting olehnya. Lalu saat manusia banteng itu sedikit lengah, Theseus langsung menyerang lututnya, kemudian menebas leher manusia banteng tersebut. Setelah itu, Theseus memukul orang tersebut dengan gada miliknya berkali-kali sampai lemas. Kemudian memenggal manusia banteng tersebut sampai putus. Setelah itu, Theseus segera pergi dari sana dan membawa busur panah Epirus. Saat yang lain menunggu Theseus di luar pemakaman, tiba-tiba mereka diserbu dan dikeroyok oleh pasukan Hyperion. Kejadian tersebut sampai membuat teman Stavros terbunuh. Stavros, Phaedra, dan pendeta tidak bisa berbuat banyak. Kemudian para prajurit Hyperion itu berencana memenggal kepala mereka bertiga. Namun dari arah lain, Theseus langsung menarik anak panah dari busur Epirus itu dengan cepat. Kemudian menembakkannya ke arah para anak buah Hyperion. Para anak buah itu pun langsung mati terkapar. Stavros dan Phaedra cukup kagum dengan kekuatan Theseus itu. Tapi akibat terlalu lelah dari pertarungan tersebut, Theseus dirawat dan diobati oleh mereka. Si Phaedra menjadi jatuh hati kepada Theseus.
Kemudian mereka berdua malah tidur bersama. Setelah kejadian itu, Theseus dan kawan-kawan mulai berani untuk melawan Hyperion. Hyperion beserta seluruh pasukannya telah sampai di Kalpas yang lokasinya dekat dengan Gunung Tartarus. Nampaknya Hyperion sudah tidak ingin mengejar Phaedra lagi karena ia sudah tahu keberadaan para Titan. Mereka berada di Gunung Tartarus dekat daerah Kolpos. Di malam harinya, Theseus dan lainnya mencoba untuk mengendap-endap di sekitar tenda perkemahan pasukan Hyperion. Di sana, ia menemukan ada orang-orang yang sedang dibakar di dalam panci besi. Theseus dan Stavros mencoba untuk menolongnya. Setelah dibuka, Phaedra langsung sangat kaget dan menangis sedih. Ternyata yang dibakar itu adalah para teman-temannya. Teman-teman Phaedra telah dibakar beberapa hari. Luka mereka semua sangat parah sehingga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Si pendeta yang melihat hal itu geram, kemudian langsung berlari menyerang dengan sekuat tenaga para prajurit Hyperion yang ada di sana. Setelah itu diikuti oleh Theseus dan Stavros. Ternyata mereka terkena jebakan. Di sana sudah banyak prajurit Hyperion yang menunggu. Kemudian dengan cepat memenggal kepala pendeta itu. Theseus dan Stavros pun kena pukulan lalu jatuh terkapar, membuat busur panah Epirus tersebut tergeletak di tanah. Lalu dengan cepat anjing pelacak Hyperion memungutnya, kemudian berlari memberikannya kepada Raja Hyperion. Saat dalam keadaan yang sudah terpojok itu, tiba-tiba Dewi Athena dan seorang dewa turun dari langit dan membawa 2 ekor kuda sakti. Dewa itu langsung mengajar dengan kekuatan yang hebat, menghancurkan kepala para pasukan Hyperion. Theseus dan Stavros cuma bisa terdiam, melihat kehebatan kekuatan yang dewa itu keluarkan. Secara tak terduga, Dewa Zeus mengetahui hal itu. Kemudian dengan cepat dia turun ke bumi. Dewi Athena kaget, kemudian ia mencoba untuk meminta maaf kepada ayahnya. Namun tanpa segan-segan, Dewa Zeus mengeluarkan cambuk apinya lalu mencambuk dewa yang berani membangkang aturannya itu. Karena dewa tidak boleh ikut campur urusan manusia. Dewa itu pun langsung terpental jauh lalu lenyap seketika. Dewa Zeus kemudian berucap dengan nada yang tinggi kepada Theseus untuk terus berjuang mengalahkan Hyperion karena ia percaya kepadanya. Theseus dan Stavros yang sedari tadi tercengang itu pun langsung berangkat ke Kolpos dan tidak lupa membawa Phaedra mengendarai kuda pemberian Dewi Athena. Setibanya di Kolpos, Theseus, Stavros, dan Phaedra langsung bergabung dengan para prajurit. Keesokan harinya, anjing pelacak Hyperion telah sampai memberikan busur Epirus kepada Raja Hyperion. Kemudian dia mulai menyiapkan seluruh pasukannya untuk bertarung melawan rakyat Kolpos. Para rakyat Kolpos sendiri juga sudah bersiap-siap menghadapi perang tersebut. Theseus dan Stavros mulai mengenakan baju zirahnya, sedangkan Phaedra terus berdoa di dalam kuil. Hyperion memulai perang itu dengan menarik busur Epirus dan mengarahkannya pada benteng besar Kolpos. Benteng besar itu pun langsung meledak dan hancur dibuatnya. Setelah itu seluruh pasukan Hyperion mulai maju. Para prajurit Kolpos itu ketakutan melihat kekuatan tersebut, membuat mereka semua mundur ke belakang. Theseus yang melihat hal itu langsung naik ke podium. Dengan nada tegas, dia menyemangati para prajurit Kolpos itu untuk tidak takut menghadapi pasukan Hyperion. Kata-kata Theseus itu telah berhasil membangkitkan semangat para prajurit yang ada. Kemudian Theseus mulai memimpin pasukan dan berdiri pada posisi paling depan. Lalu dia mulai maju, dan perang pasukan Hyperion melawan prajurit Kolpos itu pun dimulai. Mereka bertarung di terowongan pintu gerbang. Kedua kubu bertarung begitu agresif. Saat mereka semua bertarung, Hyperion nampaknya sudah mengetahui letak para Titan itu di penjara. Hyperion langsung menuju ke Gunung Tartarus. Kemudian dengan menembakkan panah Epirus, ia mulai masuk ke dalam perut gunung itu. Tembakan anak panah tersebut sampai membuat sedikit goncangan yang terasa sampai ke bawah. Theseus yang mengetahui hal itu langsung mengajak Stavros untuk pergi ke atas mengejar Hyperion. Lalu mereka berdua pun mulai berusaha keluar dari area pertempuran. Sedangkan Hyperion telah sampai pada penjara para Titan. Theseus dan Stavros yang mengetahui hal itu dengan cepat berlari untuk menghentikannya.
Namun sayangnya Hyperion dengan sigap langsung menembakkan panah Epirus itu untuk membebaskan para Titan yang ada. Seketika penjara Titan itu pun meledak. Theseus dan Stavros juga terkena ledakan tersebut sampai membuat mereka terpental. Sedangkan Hyperion langsung kabur dari sana. Saat terbangun, Stavros langsung mengambil busur Epirus. Namun tiba-tiba para Titan yang terbebas itu langsung mengeroyok Stavros, lalu dengan bengis membunuhnya. Para Titan itu memiliki kekuatan yang begitu ganas. Tidak lama kemudian, para dewa turun dari langit. Dewa Zeus menuturkan kepada Theseus untuk pergi mengalahkan Hyperion. Sementara para Titan biar mereka saja yang menghadapinya. Mendengar hal itu, Theseus berterima kasih kepada para dewa. Kemudian dia pergi mencari Hyperion. Para dewa itu pun mulai maju bertarung melawan para Titan. Satu demi satu para Titan itu dihancurkan. Baik dewa maupun Titan itu memiliki kemampuan yang sangat kuat. Namun kekuatan tempur para dewa itu masih lebih unggul daripada para Titan tersebut. Para Titan itu secara terus-menerus dihancurkan oleh para dewa. Akan tetapi jumlah para Titan itu sangat banyak. Hingga akhirnya para dewa yang jumlahnya sedikit itu mulai melemah. Kemudian para Titan itu mulai mendominasi pertarungan dan secara mengejutkan membunuh para dewa satu persatu. Dewa yang tersisa tinggal sedikit. Saat Dewi Athena juga sudah mulai kelelahan, ia akhirnya terbunuh oleh para Titan itu. Kemudian Dewa Zeus dengan cepat menghampirinya meratapi kematian putrinya tersebut. Saat Theseus mencari Hyperion, tiba-tiba Hyperion dari arah belakang langsung menyerangnya. Lalu Theseus dengan cepat melawannya pula. Hyperion berhasil menusukkan belati pisaunya di samping perut Theseus. Si Theseus begitu kesakitan dibuatnya. Namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia kemudian tetap maju melawan. Kemudian keduanya bertarung kembali. Hingga akhirnya Theseus sudah mulai kelelahan. Seketika Hyperion langsung memukulinya secara terus-menerus sampai ia terkapar. Si Theseus sudah sangat kehabisan tenaga. Hyperion mulai mendekatinya sembari mengusap belati pisau untuk segera membunuhnya. Akan tetapi secara cerdik, Theseus mengambil sebuah batu lancip lalu menusukkannya pada kaki Hyperion. Si Hyperion pun langsung kesakitan. Lalu dengan cepat Theseus mengambil belati pisaunya dan balik mengarahkannya ke lehernya. Hyperion dengan rasa ketakutan menahan tusukan itu sambil menatap tajam ke arah wajah Theseus. Lalu Theseus dengan puas dan sekuat tenaga mendorong pisau belati itu menusuk lehernya. Akhirnya leher Hyperion tertusuk pisau belatinya sendiri. Hyperion begitu tak percaya ia akan terbunuh olehnya. Sementara itu, Dewa Zeus yang sudah kehabisan akal itu mulai mencari jalan keluar mengakhiri perang melawan para Titan tersebut. Ia pun kemudian berdiri di atas penjara para Titan, lalu mulai menarik tali rahasia dengan sekuat tenaga. Tali rahasia itu pun terhubung dengan bebatuan tembok Gunung Tartarus. Setelah itu, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Dewa Zeus berhasil menarik tali rahasia tersebut. Lalu dinding-dinding tembok Tartarus itu mulai roboh. Dinding-dinding batu Gunung Tartarus itu roboh dan menjatuhi para Titan yang ada di sana. Kejadian tersebut membuat Gunung Tartarus mengalami longsor, sehingga mengenai para prajurit Hyperion. Seketika prajurit Hyperion itu langsung ketakutan dan berbalik mundur. Dewa Zeus mengangkat putrinya, yaitu Dewi Athena, pergi ke langit. Kemudian Dewa Zeus juga menarik Theseus untuk ikut bersamanya pula. Waktu telah berlalu. Theseus dicatat dalam sejarah telah mati dalam perang mengalahkan Hyperion. Jasanya diabadikan dalam bentuk patung monumen. Theseus bersama Phaedra dikaruniai seorang anak bernama Akamas. Saat Akamas mendekati patung ayahnya itu, ia bisa melihat kejadian yang ada di langit. Seketika ia langsung kaget dan takut. Sepertinya Akamas telah mewarisi kekuatan penglihatan dari ibunya. Lalu Dewa Zeus yang menyamar menjadi kakek tua itu menuturkan kepada Akamas agar tidak takut, karena akan ada masa baginya untuk berperang melawan kejahatan seperti ayahnya. Dewa Zeus juga menambahkan bahwa sebenarnya ayahnya belum mati. Ia menjadi prajurit di atas langit dan terus berperang bersama para dewa yang lainnya melawan para Titan sampai saat ini. Akamas masih tidak begitu percaya. Kemudian ia mencoba sekali lagi menerawang keadaan langit. Dan benar saja ia diperlihatkan dengan begitu banyak para Titan yang ada di sana.
Theseus bersama para dewa sedang berperang melawan para titan tersebut. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Immortals yang rilis pada tahun 2011. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review film dari Zona Recap selanjutnya.